lagi di Mixed Couples. Seperti biasa, sudah ada kita bertiga nih di sini. Gue Mira Rohyadi, ada juga Yani Lowi dan Sylvia Mira. Nah, di edisi bulan Ramadan ini nih, podcast Mixed Couples juga ingin ngobrol-ngobrol tentang gimana sebetulnya suasana Ramadan, puasa, atau bahkan Lebaran yang dialami oleh mixed couples, terutama mereka yang mungkin tidak berada di Indonesia seperti aku sama Yani nih, gitu ya. Dan aku tuh hampir 3 tahun belum mudik lagi ke Indonesia sekeluarga maksudnya ya. Dan terakhir puasa di Indonesia tuh, aduh ya Allah, kapan ya? 10 tahun yang lalu kali, lama banget. Gitu. Jadi kamu gimana Yan? Lo udah berapa lama nggak mudik ke Indonesia atau nggak puasa di Indonesia? Udah berapa lama ya nggak mudik itu? Tahun Udah kali 2 ya? tahun. Ya udah 2 tahun lebih. Tapi ini tuh puasa tahun kelima di Australia dan akan Lebaran tahun keempat gitu di Australia. Nah, kalau situasi di sana gitu gimana sih misalnya di Jerman dan Australia saat ini? Kalau misalnya kan pasti beda banget ya suasana puasa di Indonesia gitu. Ibu Mira Rohyadi mau duluan tuh yang udah 10 tahun berbelas-belas tahun ya dia tinggal di. Pokoknya ya semakin lama di sini semakin merasa beruntunglah bagi mereka yang bisa beribadah bulan puasa di Indonesia itu karena aduh feelingnya itu ya luar biasa banget. Itu tuh nggak bisa terbayangkan bagi mereka yang ada di luar, maksudnya nggak tahu kalau di luarnya di mana, tapi yang pasti kalau aku sih ya di kampung di pertengahan Jerman gini ya, itu tuh sama sekali nggak ada suasananya gitu ya. Satu memang kadang-kadang kalau musim panas ya tantangannya lebih panjang gitu ya puasanya, tapi yang paling sulit adalah suasananya itu ya Allah gitu ya, aduh sepi banget, nggak ada apa-apa. Di Indonesia tuh kan rame ya gitu, di sini tuh kayaknya nggak ada takjil, nggak ada azan, nggak ada. Buru-buru takjil, azan juga nggak ada ya? Nggak ada. Sepakat sih, maksudnya memang nggak jauh beda kalau dari maksudnya ya Jerman dan Australia itu sama. Kalau mau ngomongin dari segi musim juga sama, kita punya 4 musim. Terus tadi Mira udah bilang kalau summer musim panas puasanya lebih panjang karena mataharinya bisa sampai jam 9 malam baru itu berarti berapa belas jam? Aduh, udah nggak tahu berapa belas jam, tapi mungkin perut melilit gitu ya, karena kelamaan gitu bukan. Tapi kalau kayak sekarang, ini kan autumn dan apalagi mau mendekati winter, diuntungkan dengan durasi puasanya jadi lebih pendek gitu. Karena lebih cepat gelap ya. Lebih cepat, mataharinya lebih cepat tenggelam. Gue inget banget ketika mengalami puasa pertama di Australia tahun 2017 tuh, mau sahurnya itu menjelang jam 6 pagi ya, gue merasa gila ini mah bukan sahur, sarapan kali gue gitu ya. Kayak menjelang jam 6 pagi terus sekitar jam 5 sore itu udah buka, jadi nggak sampai 12 jam deh kalau nggak salah, nggak sampai 12 jam. Terus juga karena musim dingin gitu ya, nggak berasa aus, nggak berasa capek, nggak keringetan gitu. Di satu sisi wah enak ya puasa kayak gini gitu. Tapi di sisi lain benar yang kayak Mira bilang, selebrasi itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi nggak ada sama sekali bedanya antara hari-hari berpuasa dengan tidak berpuasa gitu. Dan tidak ada keistimewaan pun yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena ya benar, kita ini Muslim gitu ya di Australia, Islam menjadi agama yang minoritas kan. Agamanya minoritas, jadi boro-boro minta diberikan keistimewaan, bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu Ramadan. Nggak, lu lagi puasa ya gitu kan. Nggak ada public holiday juga ketika Lebaran, dan juga yaitu keistimewaan yang gue bilang tuh misalkan tidak ada restoran yang misalkan ditutup, atau juga orang mau makan ya makan aja di depan lo gitu, nggak masalah, karena bahkan mereka nggak tahu gitu kita berpuasa. Jadi memang terasa sekali gitu jadi kaum minoritasnya, dan gue sendiri merasa lebih jadi berempati atau toleran ketika kembali ke Indonesia, dalam artian oh ternyata seperti ini ya menjadi orang minoritas. Kayaknya ini adalah salah satu pelajaran berharga ketika tinggal di Jerman, adalah merasa jadi minoritas ya. Ketika
perayaan agama itu benar-benar jadi hal yang sangat pribadi gitu ya, karena nggak ada hari libur di sini gitu, Idul Fitri. Oh ternyata begini ya rasanya jadi minoritas gitu, as if I'm not exist. Sementara di Indonesia iya beneran kan, sementara di Indonesia itu sangat wah gitu ya. Di Indonesia kan kayak momen Ramadan itu juga dijadikan momen silaturahmi, sosialisasi Benar. gitu ya. Jadinya mempererat hubungan dengan teman-teman atau dengan rekan kerja gitu. Nah, momen yang kayak gitu tuh yang gue juga nggak bisa temuin gitu di sini. Mungkin maksudnya kalau tinggalnya di kota gitu ya, ada komunitas Indonesia mungkin bisa, tapi kan gue ini tinggalnya jauh dari kota ya. Jadi untuk ketemu yang sesama Indonesian community juga agak susah gitu, jauh. Jadi ya sudah gitu. Iya, jadi kayak teman aku ya yang tinggal di Frankfurt itu ya heboh banget kan kalau kalau Idul Fitri gitu ya, atau Ramadan, apalagi sampai ada masjid Indonesia di sana gitu kan, jadi tetap takjil gitu-gitu, tetap kayak di Indonesia itu seneng banget kan gitu. Cuman ya karena kayak Yani gitu, aku juga tinggalnya jauh banget dari perkotaan, jadi ya sudahlah gitu. Ya sudahlah ya, dinikmati saja gitu ya yang ada. Tapi gini loh, kan buat gue yang non Muslim ya, bulan Ramadan itu percaya atau enggak ya, gue tuh sangat menanti-nantikan juga loh bulan ini, karena gue itu sangat suka juga dengan suasana apa ya, suasana Ramadan, suasana. Jadi gini, apa ya, yang menurut gue itu suasananya jadi lebih tenang dan adem gitu ya. Terus kemudian gue itu suka merasa bahwa suara azan menjadi lebih sering dan kayaknya nyaman gitu ya, ada suara-suara yang berkumandang gitu loh di sekitar gue. Kemudian kayak tadi Mira sama Yani bilang, walaupun gue nggak puasa, tapi gue sangat menunggu momen-momen bulan-bulan ini gitu ya, karena terutama momen buka puasanya, karena gue itu hampir setiap seminggu bahkan bisa 2-3 kali mendapatkan undangan. Dan itu buat gue juga sebagai salah satu momen silaturahmi, karena gue bisa ketemu sama teman-teman gue yang belum pernah ketemu gitu kan. Ya. Aduh, kalau ngomongin itu tuh jadi kangen. Tapi sih kalau gue personal ya, jadi kayak merasa ya memang apa ya, tantangannya memang besar gitu ya, berpuasa, terutama kayak gue di Australia gitu. Tapi di satu sisi adalah gue sendiri merasa justru momen ini mendekatkan gue dengan Sang Pencipta gitu. Gue berpuasa bukan karena tuntutan sosial gitu ya. Betul. Bukan karena sungkan sama seseorang atau siapa gitu ya. Karena kalau nggak puasa nggak enak. Di sini kalau kita nggak puasa juga nobody cares gitu kan, karena memang yang lain juga tidak puasa dan bahkan tidak tahu apa itu puasa gitu. Tapi ketika tidak ada tuntutan untuk gue berpuasa dan gue tetap berpuasa karena memang gue meyakini itu, dan gue merasa itulah yang membuat gue jadi lebih dekat dengan Tuhan gue gitu. Dan momen itulah yang membuat gue merasa hanya dia yang mengerti apa yang gue jalanin sekarang gitu, karena dialah yang terdekat dengan gue saat ini dalam kondisi keagamaan ini gitu, ketika surrounding gue tidak ada yang bisa menjalani hal yang sama gitu. Jadi ya kayak gitu sih, jadi buat kita menguji diri sendiri, iman kita gitu. Mungkin ya itu sih ya, mungkin bukan keriaan gitu ya yang sementara didapat di tempat Yani sama Mira, tapi ada hal lain ternyata yang lebih personal gitu ya, mungkin. Iya. Kalau gue sih lebih sama Tuhan, betul. Jadi tusuk doanya, sembayangnya gitu. Iya. Jadi benar-benar banget gitu ya. Itu berasa maksudnya tidak ada tuntutan untuk membeli sesuatu yang baru gitu ya, karena toh juga tidak dirayakan. Jadi benar-benar sangat intim gitu. Ramadan itu jadi akhirnya sangat intim karena it's all about me and my faith. Ya. Jadi gitu deh. Mira Rohyadi ini kan sudah lama di Jerman dan sudah banyaklah melewati momen Lebaran di sana. Ada nggak sih momen-momen yang lu ingat, yang terutama mungkin terkait hubungan lu dengan Edi gitu ya, di momen Lebaran, ada nggak sih yang istimewa atau yang masih lu ingat dan itu berkesan gitu? Di awal-awal sih, di awal-awal tuh masih kayak yang berkesan adalah ketika aku masih pengen pas gitu ya, pas ada lagi weekend terus
Misi belum sekolah gitu ya. Jadi dia bisa dibawa kapan aja gitu. Terus aku bilang aku mau lebaran di Frankfurt gitu ya, karena ada teman orang Bandung juga ya, yang kalau lebaran tuh luar biasa meriah dan masakannya awat itu hebring aja. Jadi dia itu ya, jadi mau nganter, mau apa, terus aku bilang, "Kita sholat bareng ya," gitu ya. Terus dia juga, mau mengantar ke sana pakai pakai baju yang sangat Indonesia, sangat lebaran lah ya, gitu Iya. ya. Terus dia juga, ketika sholat bersama dia juga di sana gitu ya, ikut berdoa gitu ya, mendengarkan, dan buat gue itu adalah satu bentuk toleransi yang mengharukan lah gitu ya, bahwa dia juga mau gitu, meskipun mungkin dia tidak mengerti semua orang ngomong Indonesia gitu, dia kan nggak ngerti gitu, tapi dia tetap di sana dan senyum-senyum gitu ya. Buat aku itu kebayang itu tidak mudah, tapi tetap dilakukan gitu ya. Itu sih buat yang berkesan Iya, dari iya, hubungan kita gitu. iya, benar-benar. Maksudnya memang apa ya? Toleransi itu menjadi kata kunci gitu, terutama kalau misalkan punya pasangan yang memang berbeda Beda gitu. gitu ya. Sama kayak gue sama Shannon gitu kan. Shannon itu dia juga kan tidak puasa, dia tidak lebaran karena dia Katolik. Nah, tapi dia adalah pendukung nomor satu gitu ya, ketika gue melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan gitu, yang gue anut. Termasuk ya itulah urusan buka puasa gitu, dia akan dengan sangat sigapnya ketika gue misalkan lagi meeting, terus dia akan dengan sangat sigapnya membawakan minuman atau makanan untuk gue berbuka tanpa gue minta gitu. Dia tahu gitu waktunya berbuka. Terus yang gue inget tuh momen Lebaran pernah ketika pertama kali kita momen Lebaran bersama itu 2018 kalau nggak salah. Nah, kita tuh ada di suatu tempat yang jauh lagi dari kota ya. Waktu itu tuh gue googling gitu ya, karena googling masjid kok nggak ada di sini gitu ya. Terus juga googling komunitas muslim misalkan yang bisa sholat di mana, dia juga sama gitu ya, cari informasi soal sini nggak ada gitu, nggak nemu di internet. Begitunya nemu ada nomor telepon yang dihubungi tidak bisa gitu. Nah terus akhirnya kita di taksi gitu ya, dalam perjalanan Shannon nanya gitu sama supir taksinya gitu, di sini di mana ya kalau mau sholat gitu, sholat Idul Fitri. Nah, supir taksinya saat itu juga bukan Muslim gitu, tapi dia bilang gini, waduh, gue juga nggak tahu gitu ya karena gue bukan Muslim, tapi kayaknya gue punya deh teman Muslim. Ntar ya, gue akan cari tahu gitu ke dia. Kita tuh waktu itu ya udahlah ya, tidak terlalu berharap gitu, nggak tahu juga nih orang akan serius atau enggak. Tapi Shannon ngasih nomor telepon dia ke si supir taksi itu. Beneran dong, kayak H-1 sebelum Lebaran si supir itu nelfon Shannon gitu. Terus ini yang gue dapet informasi Ya dari teman ampun, Muslim indah gue. banget ya. Iya, jadi informasi yang gue dapat dari teman Muslim gue bisa di sini lokasinya memang bukan masjid ya, tapi ada lokasi lain yang digunakan gitu untuk berkumpul dan bisa dijadikan sholat Idul Fitri bersama. Nah di saat itulah gue merasa, nah seperti ini gitu ya yang harusnya kita lakukan gitu, kayak toleransi agama tuh seperti itu. Jadi ketika gue yang sebagai minoritas tuh kayak merasa perhatian sekecil itu sangat Berarti. berarti gitu, dan kalau kita juga bisa melakukan hal yang sama ke semua orang yang menganut walaupun agamanya berbeda, memberikan bantuan-bantuan kayak gitu, itu tuh kayak Indah banget nggak menyenangkan sih? sekali gitu, kayak gitu kan. Ya kayak gitu sih, tapi gue inget Lebaran 2020 ya, gue sedih banget gitu Lebaran 2020 karena itu kan ketika awal pandemi dan gue ada di Australia gitu, terus di hari pertama Lebaran nggak ada azan gitu, nggak ada takbir, kayak aduh senyap banget nggak ada takbir, dan lagi kondisi pandemi gitu, terus kayak nggak tahu nih pandemi akan seperti apa, nggak tahu apakah akan ketemu Lebaran lagi gitu ya dengan keluarga, itu sangat sangat menyedihkan gitu. Terus gue inget banget Shannon cuman memeluk gue gitu ya dan bilang, apa yang bisa gue lakukan gitu to make you feel better about the situation. Itu gue bikin kayak ya terharu aja gitu, kayak ya mau gimana kondisinya kayak gini Iya gitu kan, banget. kepisah juga border ya gitulah. Banget. Itu juga Edi tuh kayak gitu karena gue cenderung suka sedih ya kalau mau Idul Fitri kan. Sedih atau bete. Hello. Sedih atau bete. Sedih dan marah-marah karena nggak ada apa-apa di sini. Jadi dia tuh yang aduh. Dia kalau udah tahu bulan Ramadan dia bilang, gue juga harus siap mental ya.
Karena kalau aku lapar juga suka lebih cepat marah. Dan kalau mau lebaran udah agak-agak misu-misu ya. Oh, di sini nggak ada azan gitu-gitu. Jadi dia juga menyiapkan mental juga sih sebetulnya. Siap-siap mendengarkan omelan istrinya. Iya Tapi gitu. dari itu semua ya kita bisa ngeliat ya, maksudnya mereka juga mengusahakan gitu loh untuk Iya, membuat kalian feeling better gitu ya, dan iya, merasanya gitu di tempat yang mungkin jauh dari hingar-bingar perayaan Ramadan. betul. Dan Iya. terus satu lagi sih aku nggak tahu ya, yang aku tuh berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu dengan logika sebetulnya ya ke suami gitu. Jadi misalnya kenapa kita puasa atau sholat gitu ya, kan berusaha untuk mencari sumber-sumber yang memang secara empiris terbukti, misalnya kan puasa itu memang sehat gitu ya, atau misalnya kenapa di sini kan kayaknya lagi nge-hypes banget ya, healing lah, yoga lah, atau apa gitu ya. Sholat itu kan juga kayak yoga gitu, atau meditasi gitu-gitu kan ya gitu. Itu juga seperti peaceful banget sebetulnya kalau sholat itu kan gitu ya, menghindari stres gitu. Atau misalnya zakat ya. Apa sih gitu, kenapa sih kita mesti gitu-gitu, itu momen-momen lebaran itu kayaknya dia juga jadi agak-agak apa ya, buat dia jadi make sense gitu. Terutama karena dia background-nya memang sekeluarganya memang bukan sekeluarga, memang dulu senegaranya ya tidak beragama gitu ya, gimana dong? Jadi mencoba untuk connect ke situ sih gitu. Nah, kira-kira Yani dan Mira ada tips mungkin ya, atau apalah pesan-pesan gitu yang bisa di-share gitu untuk teman-teman yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama gitu dengan kalian berdua, sedang berpuasa dan mungkin akan lebaran di negara orang, maksudnya jauh dari Indonesia gitu, jauh dari keluarga. Kalau aku tipsnya mungkin tadi itu ya, kalau misalnya sebetulnya kalau paling gampang itu mencari komunitas Indonesia, itu satu. Karena kita menemukan dimensi budaya yang sama lah kalau sama mereka ya, itu yang satu. Yang kedua, kalaupun jauh, maksudnya apa ya, dibicarakanlah dengan suami gitu. Ketiga ya menerima deh kayaknya ya, kalau misalnya kondisinya seperti kita, berusaha untuk mencari positifnya. Dan kalau buat aku sih positifnya yang tadi ya, positifnya mungkin lebih ke melihat Ramadan ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat privat, yang tidak berhubungan dengan materialisme gitu ya, tidak harus membuktikan pada orang lain, tidak usah beli baju baru, dan itu apa ya, dampaknya luar biasa sih menurut aku gitu. Oh, gue sepakat sih dengan poin-poin semua yang tadi disebutkan sama Mira Royadi. Kalau dari gue tambahannya mungkin lebih ke yang tip praktis gitu ya, bagaimana sih untuk membuat merasa lebih dekat gitu ke suasana Lebaran. Yang pertama mungkin kayak yang gue lakukan, gue itu adalah replay takbir dari YouTube seharian. Jadi gue nyalain itu takbir, apa sih namanya, video takbir di YouTube. Jadi kayak ada berasa, oh iya ya ini adalah suara yang gue rindukan gitu kan. Yang kedua adalah kalau memang bisa sholat Id gitu ya, usahakan aja gitu datang gitu. Karena buat gue pribadi kayak tahun 2020 gue nggak bisa karena pandemi gitu ya, corona. 2021 akhirnya bisa gitu ketika restriction-nya agak dilonggarkan. Gue sholat gitu, sholat Id walaupun bukan di masjid, tapi ketemu juga dengan muslim-muslim lain gitu ya. Itu tuh rasanya jadi kembali lagi mengingatkan, oh ya seperti ini loh, Lebaran tuh seperti ini gitu. Dan yang ketiga memang yang bisa bikin kembali mengingatkan akan kampung halaman itu melalui rasa ya, melalui makanan. Yang which is sayangnya gue juga tidak jago di situ. Tapi ada makanan-makanan yang akan ketika lu makan itu mengingatkan kembali mengingatkan kembali akan suasana itu gitu. Misalkan makan ketupat atau makan opor atau makan apa, itu mengingatkan kembali akan suasana itu. Dan tentunya ya sebelum kita tutup juga ingin menyampaikan selamat beridul fitri untuk semua teman-teman mixed couples yang merayakan dimanapun. Mohon maaf lahir batin. Lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa dan lebarannya tetap
memberikan rasa yang sama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu, Betul. dimanapun negaranya, tapi yang paling penting adalah itu momen kedekatan kita dengan Sang Pencipta sih, menurut gua ya. Kita Iya. jadi tiba-tiba sangat religius Melo banget. ya, jadi agak melo. Oke, jadi demikian bahasan episode kita kali ini. Terus kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol sama kita di sini, boleh banget loh. Silahkan ya, kirim ke email mixedcouples.id@gmail.com atau bisa DM kita ke Instagram @mixedcouples.id. So, see you next time. See you Next time. Ya, teman-teman.